Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Najwa Al-Musulia, kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah sesuai kaidah. Jadi di sini ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada penggunaan huruf dan yang kedua ada penulisan kata. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital bertujuan agar tulisan lebih jelas, formal, dan dapat dibedakan dari teks biasa, terutama untuk menunjukkan nama diri, nama geografis, atau lembaga secara spesifik. Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai awal kalimat, petikan langsung, menulis nama seseorang, penulisan gelar, nama tempat, penulisan jabatan atau pangkat, nama lembaga atau jenisnya, judul, nama bangsa, suku, dan bahasa, nama tahun, bulan dan hari, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, contohnya sendiri seperti Bapak Joko pergi ke Jakarta naik kereta api. Nah, di situ awal kalimat itu kapital dan nama dan ada namanya di situ. Bapak Joko pergi ke Jakarta. Jakarta adalah sebuah nama tempat naik kereta api. Yang kedua ada huruf miring. Untuk penggunaan huruf miring sendiri yang pertama yaitu untuk menulis judul. Contohnya, saya sudah membaca buku salah asuhan karangan Abdul Muiz. Salah asuhan karangan Abdul Muiz itu hurufnya miring. Kemudian untuk penegasan, contohnya dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, mengantar itu hurufnya juga miring. Nah, yang terakhir adalah untuk ungkapan daerah atau nama asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang ketiga ada penulisan singkatan, akronim, dan angka dalam teks ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan berarti hasil menyingkat atau memendekkan huruf atau gabungan huruf. Biasanya itu digunakan untuk menyingkat nama orang, jabatan, sapaan, gelar, lembaga, dan satuan ukuran. Contoh singkatan adalah sekolah menengah atas, yang disingkat berarti SMA. Nah, akronim sendiri adalah kependekan dari gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dihafalkan sebagai kata wajar. Salah satu contohnya adalah Puskesmas, kependekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk angka sendiri, angka kalau ditulis dengan simbol, angkanya itu untuk jumlah besar, hasil pengukuran, dan nilai uang. Tapi ditulis dengan huruf atau kata itu bilangan di bawah 10 dalam teks berkelanjutan, kecuali pada tabel, gambar, atau catatan kaki. Jika ada angka di awal kalimat, itu harus dieja atau ditulis dengan huruf. Materi yang kedua yaitu penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar dan kata turunan. Kata dasar merupakan sebuah kata yang paling sederhana dan belum memiliki imbuhan serta dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. Contohnya ada kakak pulang malam hari karena harus mengikuti les bahasa Inggris. Nah, kata dasarnya itu adalah pulang karena itu memang kata aslinya. Kemudian kata turunan adalah suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna baru juga. Contohnya, kami berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Kata turunannya yaitu berdoa dan Maha yang Maha Esa. Yang kedua ada gabungan kata atau kata majemuk. Berdasarkan pengertian secara umum, kata gabungan adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur dalam PUEB. Contoh gabungan kata yaitu seperumah sakit, itu terdiri dari dua kata sendiri, yaitu rumah dan sakit, meja makan, atau tumpang tindih. Yang ketiga ada kata depan di, ke, dan dari. Dan penggunaannya. Kata depan merupakan jenis kata yang terletak di depan kategori lainnya. Terkadang dalam penulisannya sering terbalik dengan awalan, khususnya untuk kata di dan ke. Berbeda dengan kata awalan yang penulisannya
di serta ke ditulis serangkai untuk digabung atau digabung dengan kata berikutnya biasanya merupakan kata kerja. Nah, ada satu contoh yaitu kemana sajakah kamu seharian ini. Nah, seharusnya kata kemana itu harus dipisah ke dan mananya. Jadi yang benar adalah ke mana sajakah kamu seharian ini. Nah, contoh yang kedua, aku habis pergi dari rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Contoh yang ketiga juga, dia sudah menunggu kamu di atas. Di atas itu seharusnya dipisah juga, di dan atas. Yang terakhir adalah kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Nah, untuk ejaan penyesuaiannya sendiri ada di slide berikutnya. Contohnya sendiri seperti yang sudah terlampir di presentasi berikut. Penyesuaian ejaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan ejaan. Ejaan kata asing dirubah agar sesuai dengan bunyi dan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata business diubah menjadi bisnis. Selanjutnya ada penyesuaian bunyi. Bunyi-bunyi asing diubah menjadi bunyi yang ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata actor menjadi aktor. Dan yang terakhir ada penyesuaian makna. Terkadang terjadi perubahan makna pada kata serapan yang disesuaikan. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya, Akila Najwa Al-Musulia, kelas 1B. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.